untuk bersama-sama kita mengajak masyarakat yang bodoh agar berpengetahuan, yang kufur atau yang munafik agar beriman, yang maksiat agar taat kepada Allah, yang syirik agar bertauhid kepada Allah, supaya Islam dan ajarannya ini dapat diamalkan dengan istiqamah. Inilah tugas-tugas dari kita sebagai orang yang telah memahami keagamaan di dalam masyarakat. Tauhid tasawuf. Sebahagian daripada ajarannya kita mengajak umat untuk berakhlak yang mulia, baik pemerintah maupun ulama, cendekiawan dan juga rakyat biasa. Sebab terlihat dewasa ini di dalam kehidupan di negara kita terlihat kurang mengindahkan akhlak di dalam kehidupan. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah, warga negara Republik Indonesia, berjalan di muka bumi ini, yaitu bersikap dengan lemah lembut. Bila mana bertemu dengan orang-orang bodoh, mereka mengucapkan selamat, yaitu memberikan nasihat, tuntunan kepada jalan yang baik, baik ulama maupun penguasa. Bila mana akhlak ini telah baik, negara akan menjadi aman, hidup sejahtera, damai dan nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhlak ini baru tercapai. Kita harus senantiasa melihat hukum dan juga melihat kekuasaan Allah dan menyaksikan keberadaannya, bahwa Dia yang menggerakkan dan juga yang mendiamkan kita, yang mengatur alam semesta dengan kasih sayang. Dari itu kita harus dapat beribadah sesuai dengan perintah dan larangan. Kita tidak boleh ragu dengan dalil. Sebagaimana umat Islam dewasa ini lalai memperdebatkan dalil. Kelompok kami benar, kelompok lain salah. Ini satu pertanda bahwa umat Islam lalai berada di tengah jalan, tidak sampai kepada tujuan, yaitu tempat mereka istirahat, berada di hadapan Allah, menyaksikan hadiratnya. Dan juga kita yakin bahwa untuk dapat kemenangan di dalam kehidupan dunia akhirat, baik pejabat, ulama, rakyat biasa, adalah dengan jalan beribadah dan juga berubudiyah dan mendirikan hak ubudiyahnya untuk kita bisa dekat bersama Allah. Kita harus dapat mempergunakan mata hati. Setelah kita percaya dengan hukum Allah dan istiqamah di dalam menjalankan syariatnya, dan juga hadap hati kepada Allah, melakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan nur, cahaya di dalam hati kita, yaitu cahaya untuk kita dapat melihat kebenaran
di dalam meniti kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu takut akan Allah, Allah akan menjadikan nur di dalam hatimu untuk dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita harus dapat berkasih sayang sesama hamba Allah dengan tidak melihat bahwa kita lebih mulia dari mereka, dan tidak boleh tamak daripada harta mereka, dan juga memberikan hak-hak mereka. Sebab kita belum tahu siapa yang lebih mulia di antara kita di sisi Allah, baik orang kaya atau orang miskin, orang yang punya kedudukan atau rakyat biasa. Kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan ilmu. Tidak boleh kita campuri dengan pikiran kita. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk hudud, yaitu bukan untuk keuntungan diri. Kita berteman baik dengan Allah maupun dengan sesama, bukan untuk mencari imbalan dan kemuliaan. Dan juga kita bermusyahadah, tidak terlihat rasa makhalqiyah, artinya perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri hanya Allah semata, yaitu perbuatannya, sifatnya dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagian daripada akhlak, yaitu sifat hamba Allah, warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Para hadirin, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dakwah tauhid tasawuf, kami mengharapkan kepada ulama-ulama yang telah memahami sunnah Rasul dan syariatnya, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai ulama atau sebagai ustadz atau pendakwah agama, untuk bersama-sama kita mengajak masyarakat yang bodoh agar berpengetahuan, yang kufur atau yang munafik agar beriman, yang maksiat agar taat kepada Allah, yang syirik agar bertauhid kepada Allah, supaya Islam dan ajarannya ini dapat diamalkan dengan istiqamah. Inilah tugas-tugas dari kita sebagai orang yang telah memahami keagamaan di dalam masyarakat. Akan tetapi sekarang sebaliknya, kita sebagai ulama, kita sebagai ustadz, yang kita serang adalah ulama dan ustadz lainnya yang membawa ajaran keagamaan seperti mengadakan zikir, menyampaikan ajaran agama di dalam berbagai majelis, yang melakukan amal-amal kebajikan untuk kesyiaran agama. Kita sebagai ustadz atau ulama atau cendekiawan Islam menjelek-jelekkan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana tersebut di atas. Bukanlah kita, tidaklah kita mengajak, membawa masyarakat atau membawa umat yang banyak kelalaian, yang banyak kemaksiatan, yang melakukan kefasidan, yang melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan tidak memahami agama dan ajarannya. Yang demikian itu kita biarkan. Dari itu para hadirin, janganlah kita ulama dengan ulama, ustadz dengan ustadz, pemimpin dan tokoh masyarakat membuat permusuhan, memutuskan silaturahmi, penyebab masyarakat tidak dapat kita ajak dan kita latih atau kita didik untuk mencintai Allah
dan mencintai Rasulullah, penyebab kita dapat hidup baik di muka bumi dan kembali ke akhirat kelak. Dan juga jangan ada penyebab berbeda organisasi, baik Perti dan Muhammadiyah, dan juga partai baik Golkar dan P3, penyebab terputus hubungan silaturahmi, dan sama-sama kita memperbaiki diri untuk dapat berakhlak yang baik, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bermakrifat, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, untuk menjadi hamba Allah yang baik di muka bumi ini. Hidup berkasih sayang untuk mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan. Demikianlah penyampaian daripada majelis pengkajian Tauhid Tasawuf untuk dapat kita indahkan dan menjadi bahan di dalam merubah masa depan dalam perkembangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.